kehidupan ini, jadikanlah seorang muslim. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan saya, anak saya ya, muslim. Penting kan? Jadi dirinya muslim, keluarganya muslim, anaknya muslim. Itu aran ya, aran. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Dzurriyyat yaitu untuk generasi penerus. Nah, tadi ada pembinaan generasi penerus itu di sana. Nah, tapi tuh kalau mulai berapa ya, mulai tahun 80-an itu ada satu program, yaitu program untuk human rights, hak asasi manusia. Jadi artinya di situ terus disalahgunakan seolah-olah seorang suami ini adalah tidak mengarahkan kepada istri, hak masing-masing. Yang laki-laki muslim, yang wanitanya Kristen ya enggak apa-apa. Ini kita kan bangsa Indonesia, padahal harus muslim karena memiliki generasi penerus, itu modal. Lah, rumah nanti akan jadi khalifah. Ini besok kalau sudah di akhirat, apakah belum ada kamu orang-orang yang mengantarkan kamu, memberikan peringatan kepada kamu, kan gitu kan? Jadi sudah, tapi aku mendustakan. Jadi di situ adalah ida ulqiya fiha sahiqo wa hiya tafur takatu tamayyazu minal ghaib, maka ghaib yaqulu ulama, maka apakah kamu adalah belum datang seorang nadir, seorang peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadir kadzabna wa kunna ma anzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Kan ceritanya. Jadi rumah tangga itu memang utama. Dirinya muslim, keluarganya muslim, anaknya juga diharapkan untuk muslim, terus nanti diadakan generasi penerus, itu sistem. Jadi masalah agama, kok ini bukan tanggung-tanggung gitu. Silakan bebas lah. Kamu aliran sana, ini aliran sana, nggak bisa. Yang satu untuk Quran dan Sunnah, yang satu untuk Quran Sunnah dukun, wah nggak jalan itu, nggak jalan. Nggak bisa untuk membangun generasi penerus, sulit itu nanti. Ya, ini petunjuk. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi Allah, lah kalau sudah terlanjur ya tobat aja. Artinya tobat itu kesalahan tadi jangan terus-teruskan. Tugas yang ketiga untuk membangun khalifah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum wa yuzakkihim wa yu'allimukum. Jadi Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu perjuangan yang ketiga. Jadi mengharapkan untuk bangkitnya seorang Rasul, untuk mengadakan perjuangan Rasul. Untuk Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Maka adanya cuma melanjutkan perjuangan para Nabi, melanjutkan perjuangan para Rasul. Rabbana wab'ats, jadi menghidup-hidupkan, membangkit-bangkitkan perjuangan para Rasul. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, yaitu caranya mengembangkan ayat-ayat Allah.
wa yuzakihim, arahnya kepada kesucian hidup, kesucian perjuangan, kesucian kebangsaan, kesucian politik, kesucian kenegaraan, kesucian aturan, dan kesucian sosial budaya, kesucian dari segala-galanya dan ibadatnya kita. Nah, inilah arahnya kepada kesucian. Jadi, maka dengan adanya kita hidup melanjutkan perjuangan Rasul, itu apa perjuangan Rasul? Perjuangan Rasul itu adalah menyucikan kehidupan, menyucikan keadaan, dan menyucikan jiwa, juga menyucikan sosial budaya, politik, kenegaraan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tugas para Rasul, kan gitu. Jadi bukan hanya dihitung dari jenggotnya. Jadi ini sunnah Rasul sudah, tapi yang ditunjukkan cuma makan pakai jari 3. Itu juga sunnah Rasul, artinya kebiasaan Rasul. Tapi ini tidak menunjang, makan untuk jari 3 ini adalah tidak menunjang menyelamatkan manusia. Ini sunnah Rasul, kemana-mana pakai tekan, pakai tongkat. Itu juga sunnah Rasul. Tapi tongkat ini tidak bisa untuk mengarahkan, membangun murninya manusia. Itu kan seniman nanti seperti ketoprak. Ini ya sunnah Rasul, tapi jubahnya, cuma jubahnya saja. Itu juga memang sunnah Rasul. Tapi jubah itu adalah tidak bisa untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Karena di sini wa yuzakikum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Al-Baqarah 151. Jadi adalah kebijaksanaan memakai sunnah Rasul. Itu jadi pengertian wadalalna lahum famina rabbum wa mina yaqulun, itu adalah Allah menjadikan binatang-binatang itu adalah untuk dijadikan keharmonisan kehidupan, kemajuan manusia. Sedangkan kemajuan manusia itu adalah sebagai rindangnya orang di surga dan tercapainya cita-citanya gitu. Bukan kok memetik buah begitu saja, bukan. Tapi adalah berhasil dari cita-citanya. Persyaratannya yaitu kita mengadakan keharmonisan hidup, keharmonisan berbudaya, keharmonisan bangsa, keharmonisan politik, keharmonisan hukum, dan keharmonisan kebudayaan. Jadi kita itu memiliki kebudayaan sendiri, tapi juga ada kebudayaan yang lain. Ini adalah saling berhubungan, saling melengkapi. Maka yang bisa merangkum dari semua perbedaan pendapat, yang bisa merangkum dari perbedaan politik, yang bisa merangkum dari perbedaan aliran-aliran, yang bermacam-macam perbedaan tetapi bisa dijadikan satu kekuatan yang utuh, itu hanya khalifah. Sedangkan khalifah itu adalah bukan hanya penguasa, tetapi manusia yang hidupnya derajatnya lebih baik daripada orang yang lain, lebih benar daripada orang yang lain. Nah, itulah namanya khalifah. Sedangkan untuk menempuh khalifah itu tidak ada yang tidak lulus, tidak ada yang tidak ujian. Pasti mengalami ujian dari penderitaannya, dari kesulitannya, dari kebangkrutannya, dari ketakutan. Nah, ini yang biasanya ketakutan ini yang mulai takut. Jangan menempuh halus lah. Nah, ini belum. Lah kapan dakwahnya? Ya, pantas saya. Dakwah kemana-mana yang menghalang-halangi malah orang itu, bahkan malah orang-orang lama malah enggak, ya. Itu takut. Kapan majunya? Lah terbukti apa? Sekarang mundur. Ya, dulu pahlawan-pahlawan Islam punya kekuatan, sekarang pahlawan-pahlawan itu tidak ada. Itu, nah dalam itu bisa tercapai, bisa terwujud. Yaitu adalah dengan pembinaan. Pembinaan pertama kita adalah membuat satu rumah sendiri, atau masjid, atau musola, atau langgar, tapi untuk berdoa kepada Allah, untuk berusaha memperjuangkan berlakunya undang-undang Allah, yaitu Islam.
dibuatlah satu generasi penerus pembinaan pendasaran yang insya Allah seperti ini. Ya, ini insya Allah. Sekarang ini baru seperti ini ya. Siapa tahu kalau Allah akan menjadikan yang lain. Amin. Saya di Sumatera 6 tahun ya, 6 tahun itu yang ngaji berapa? 4 orang. 4 orang. Tetapi setelah Allah itu mengangkat Quran dan Sunnah, ternyata Pak, dari 4 orang begitu ngomong satu gebrakan aja langsung Pak DPR pusat. Presiden turun pada waktu itu, yaitu Gus Dur presidennya. Padahal saya orang nyangkul, nggak punya jabatan apa-apa. Begitu ngomong, ternyata semua DPR mendukung, dari bahkan semua partai politik mendukung semua itu Pak. Tahun 2001. Nah, satu gebrakan itu berapa, saya hitung dulu itu ada sekitar ya banyak itu ya 200-an orang itu. Bisnya aja 10 itu dulu ke DPR. Padahal cuma 4 orang aja. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, ternyata bisa menjadi teladan dan sampai sekarang, belum mendapat kecaman yang namanya Islah Nasional. Ini sebagai pengalaman. Nah, ini sama. Kita seperti ini. Siapa tahu besok kita jadi saksi. Ya, negara kita kan negara republik. Siapa yang ngomong negara? Ini tuh ngomong kehidupan, ya. Hiduplah kamu dengan khilafah. Hiduplah kamu dengan aturan Allah, dengan kesucian. Rumah tangganya dibangun satu rumpun yang jelas, yaitu rumpun Islam mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat. Nah, kelanjutannya melanjutkan perjuangan para rasul, yaitu menyucikan manusia, menyucikan kehidupan, menyucikan budaya, menyucikan politik, menyucikan kenegaraan, dan menyucikan dalam segala-galanya. Rabbana wab'ath rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika. Tapi dengan ayat-ayat Allah. Kan itu ya. Sekarang belum berlaku, siapa tahu besok berlaku. Kita akan mengarahkan ke sana. Jadi 3 ayat 127, 128, 129 surat Al-Baqarah ini adalah perlu untuk kita tekuni dan kita perjuangkan sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah melanjutkan perjuangannya Nabi Ibrahim. Akhirnya berhasil Nabi Muhammad, iya kan? Yang punya cita-cita Nabi Ibrahim membuat Ka'bah untuk perdamaian dunia, membuat Ka'bah untuk sentral pusat pembinaan rohani kesucian manusia sedunia. Tapi ternyata berhasilnya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya untuk kita singkat aja, yaitu di ayat 73. Ini perlu tidak saya panjang lebarkan. Surat Yasin 73. Walahum fiha manafi wa masyarib awala yashkurun. Ya, terjemahnya. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Ya. Jadi kalau kita mengamati ayat ini, seolah-olah Allah itu memberikan binatang dan hewan itu dikenalkan itu akan memberikan bisa untuk minuman dan banyak manfaatnya, kan gitu ceritanya. Nah, sekarang seperti apa? Yaitu di sini ada penjelasan wa masyarib dan adalah minuman, dan juga di sini manafi, yaitu banyak manfaat. Jadi minuman yang bermanfaat, minuman yang banyak manfaat itu apa? Minuman yang banyak manfaatnya yaitu diterangkan di dalam surat Nahl ayat 69. Surat 69 ayat 69. Nah, jadi minumannya jangan membayangkan minuman hanya air tawar saja, tetapi adalah pelajari dulu surat Nahl surat 16 ayat 69.
Iya, terjemahnya Pak boleh. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Ya. Jadi ternyata di dalam surat Nahl ayat 69 menerangkan bahwa yang banyak manfaatnya itu adalah yang mengandung obat, yaitu yang diterbitkan oleh lebah. Ceritanya lebah ini adalah makan, jadi mengambil dari semua sari-sari bunga. Sari bunga, asal sari bunga diambil sama lebah. Lebah diambil, diproses di dalam perutnya, nanti akan menghasilkan madu. Kalau menceritakan lembu, nanti akan menghasilkan peletong, kan? Bukan susu lembu. Tapi di sini adalah yang banyak manfaat yang digambarkan di sini lebah. Lebah ini dari beberapa sari-sari bunga terus ternyata jadi madu sebagai obat. Nah, ini manfaat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Quran ini sebagai obat penawar kesulitan. Oh, berarti kalau begitu gambaran daripada lebah mengambil dari semua sari-sari bunga, macam-macam sari bunga ini, yaitu adalah yang digambarkan sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini adalah menghimpun dari semua wahyu-wahyu yang diberikan para nabi. Semua wahyu dari nabi dihimpun menjadi satu bulatan untuk dijadikan satu pedoman program, yaitu iman dan beramal soleh. Jadi yang digambarkan lebah penyebar madu sebagai obat itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu ajarannya menyampaikan dari semua ajaran para nabi, bukan hanya Nabi Musa toh, bukan hanya Nabi Idris toh, tapi Nabi Muhammad semua para nabi. Itu gambarannya seperti itu. Sarinya Nabi Adam, sarinya Nabi Idris, sarinya Nabi Nuh, sarinya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, semua nabi adalah dijadikan satu bulatan, seperjuangan, satu tekad, satu derap, satu langkah dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambarannya seperti itu. Nah sekarang kalau begitu, ya saya pernah ini. Jadi seorang ulama yang beliau ulama di sekolahnya di Mesir sudah 5 tahun ceritanya. Beliau ngomong, loh ini kan sunahnya, ini kan zamannya Nabi Muhammad. Jadi kita enggak memakai itu sunahnya Nabi Musa. Oh itu padahal dia di Mesir 5 tahun itu Al-Azhar. Nah, padahal kalau menurut pengertian ini, yaitu adalah semua umat Nabi Muhammad ini adalah melakukan sunnahnya para nabi. Umpamanya sekarang contoh, Mas Mualim punya istri, buatlah rumah tangga yang harmonis. Ya ada muskun anta wajadukal jannata wa kula minar ghatan khaysituma. Kan? Kamu hiduplah yang indah di dalam rumah tangga itu. Kamu jangan dekat-dekat dengan kehidupan jahiliyah. Kamu nanti akan dolim. Ini berarti melakukan sunnahnya Nabi Adam. Kan gitu. Ini gambarannya. Wah, kita harus membuat satu rumah tangga yang harmonis ini. Nah, kita ternyata melakukan sunnahnya Nabi Adam. Meskipun yang melaksanakan juga Nabi Muhammad dan kita. Pada waktu di dunia digelar ini ada
antropologi, ya toh, ada perdukunan, ada ahli nujum, ada saya enggak lah, saya pilih yang Islam aja lah. Nah, ini berarti kita melakukan sunnahnya Nabi Ibrahim. Enggak, kita sudah enggak tertarik lagi lah dengan perbintangan ini. Kalau bintang itu muncul nanti akan terjadi ini, bintang ini muncul akan terjadi ini kan. Padahal bintang ini dimunculkan oleh Allah itu ada untuk menghiasi manusia, untuk melengkapi kemajuan manusia, untuk petunjuk arah manusia, petunjuk musim manusia, bukan dipertuhankan. Jadi bintang-bintang itu tidak boleh dipertuhankan, tidak untuk pedung, tidak untuk diidolakan, tapi itu pelengkap petunjuk arah, petunjuk musim, petunjuk lah kan begitu. Itu. Nah, Nabi Ibrahim enggak, bangsa musyrik enggak. Jadi kalau kita menjauhi dari semua kemusyrikan berarti kita adalah melakukan sunahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu kita mengalami penderitaan politik seperti pada zaman Belanda umpamanya, nah, berarti kita menghadapi itu kita siapkan kesucian, berarti kita melakukan sunahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah itu, nah sekarang kalau kita ini adalah menghormati dari semua pemahaman yang ada. Jadi pemahaman yang salah, itu adalah memang ada. Tapi kita tidak boleh membenci mereka, kita tidak boleh menjatuhkan mereka, tapi kita tidak boleh mengikuti mereka. Nah ini sunahnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasbir alama yakuluna wasru majran jamila. Itu jadi. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu tiap hari kita itu sudah melaksanakan sunahnya para nabi, hanya kita kadang-kadang nggak tahu. Ini sunahnya nabi siapa ya? Kadang-kadang kita nggak tahu. Padahal kita melaksanakan sunahnya para nabi. Jadi maka disimpulkan oleh Allah yaitu di dalam Al-Quran ada 25 nabi atau 25 rasul karena itu adalah bisa dilakukan oleh semua manusia. Nah. Maka yang di sini tadi minuman bukan hanya air, tetapi minuman yang bermanfaat yaitu ternyata obat. Sedangkan ternyata pelaku obat ini yaitu untuk keagamaan yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Sedangkan Qurannya dari himpunan Al-Quran ini adalah kumpulan dari semua wahyu para nabi. Ini itu. Nah nanti disampaikan lengkap untuk seluruh dunia. Maka bisa mengatasi orang Yahudi, bisa mengatasi orang Nasrani, bisa mengatasi orang ini kan dan lain sebagainya. Nah maka di sini dikatakan wahyu itu adalah kita singkat saja. Jadi wahyu di dalam Al-Quran itu ternyata ada 5 yang harus kita ketahui. Yaitu adalah wahyu yang diberikan kepada bumi dan langit, yaitu bisa wahyu yang diberikan kepada bumi dan langit ini, jadi itu wahyu. Tadi wahyu diberikan oleh Nabi Muhammad untuk menyucikan manusia, menyelamatkan manusia supaya masuk surga. Harus mengikuti semua para nabi kan begitu. Nah, tapi ternyata juga ada wahyu yang diberikan kepada bumi, artinya itu di surat 99 ayat 5 dan selanjutnya panjang. Artinya adalah bumi tadi adalah mengeluarkan kekayaannya, mengeluarkan kesuburannya, mengeluarkan kehebatannya, tambang-tambangnya. Nah ini memang bumi melakukan undang-undang hukum Allah untuk harmonisnya manusia. Nah itulah namanya bumi mengemban wahyu Allah. Ada lagi yaitu langit, yaitu mengemban wahyu Allah atau mengemban wahyu Allah itu di surat 41 ayat 12 itu artinya adalah langit memiliki satu kekayaan kan gitu. Nah sekarang juga sudah terwujud adanya televisi, adanya HP, adanya dan macam-macam ya kan, ada radiogram, ada itu. Jadi ini semua langit yaitu adalah mengemban undang-undang hukum Allah. Itu satu.
Yang kedua adalah wahyu yang diberikan kepada makhluk hidup selain manusia, yaitu kepada binatang-binatang seperti lebah tadi contohnya. Nah, wahyu yang diberikan kepada malaikat, itu ada malaikat itu tugasnya itu nanti di dalam surat Al-Anfal ayat 12. Jadi wahyu yang diberikan kepada malaikat itu mendukung perbuatan baik. Perbuatan benar, perbuatan baik itu didukung oleh malaikat. Nah, ini namanya malaikat mengemban wahyu untuk kesucian manusia. Terus ada lagi wahyu yang diberikan kepada hamba Allah. Karena ada kiai yang ngomong wahyu itu hanya diberikan para nabi dan rasul. Tapi ternyata dalam Quran ada wahyu yang diberikan kepada hamba Allah yang beriman. Contohnya dulu pernah diberikan kepada Siti Maryam, pernah diberikan kepada ibunya Nabi Musa. Nah, berarti kan orang-orang beriman juga diberi wahyu juga. Itu nanti bisa dipelajari, yaitu adalah di dalam surat 28 ayat 7, surat Al-Maidah ayat 111. Dan wahyu diberikan kepada Nabi dan Rasul seperti kita terangkan tadi. Jadi surat Yasin ayat 73 membicarakan binatang memberikan minuman yang banyak manfaat, artinya obat kesehatan, juga obat rohani. Obat kesehatan yaitu adalah, maka kalau orang sakit itu perlunya obat-obat kesehatan. Asalnya dari binatang dan dari tumbuhan, bukan dari kimia. Bukan dari kimia, ya. Itu satu. Terus obat rohani yaitu Al-Quran. Obat rohani yang memandu yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan obat rohani ternyata adalah kita pahami ada 5 wahyu yang diberikan oleh Allah, yaitu kepada bumi langit, kepada makhluk hidup, kepada orang yang beriman, kepada malaikat dan nabi dan rasul. Nah, demikian surat Yasin ayat 72-73. Jadi di situ meskipun nampaknya menampilkan tentang binatang, tentang ternak, tapi ternyata ternak ini adalah sebagai ungkapan, sebagai pelajaran, sebagai ibrah untuk kemajuan manusia. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya adalah terpimpin oleh Allah menjadi Allah yang terbaik dan benar dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.